Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memberikan tugas DDP yang bertema tentang komunikasi. Oke, next. Yang pertama adalah kendala dalam komunikasi. Pertama, hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Secara garis besar terdapat 4 jenis hambatan komunikasi diantaranya. Hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik dari komunikator maupun komunikan atau komunikat. Yang B, hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan juga keyakinan. Next, C, hambatan fisik. Hambatan fisik mencakup beberapa gangguan fisik yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang D, hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi itu disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikan. Dengan contohnya itu seperti bangunan, orang yang sedang ada proyek, kita sedang berbicara, cuman lagi ada pembangunan. Jadi komunikasi kita terganggu. Next, 2, mengatasi hambatan komunikator. Pengirim pesan atau komunikator atau sender. Pengirim pesan seharusnya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi bisa tercapai. Next, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Next, penerima atau komunikan atau komunikat atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk kebutuhan mereka. Next, umpan balik pesan atau feedback. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Oke, next. Indikator keberhasilan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan berhasil ditentukan dari kesamaan pemahaman di antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut. Ketepatan. Komunikasi atau audiens sebelum menjalani komunikasi biasanya sudah memiliki kerangka pikir. B, persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Dan C, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu kebersamaan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi adalah adanya proses integrasi komunikasi. Yang D, pencocokan. Komunikator yang baik selalu bisa menjaga hubungan keakraban yang menyenangkan dengan komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya ketika berkomunikasi dengannya. F, pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi, umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Next, pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci awal untuk memulai kolaborasi dengan siapapun. Berikut hal yang penting dan mendorong dalam komunikasi. Membantu membangun tim. Membangun sebuah tim membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada setiap individu atau khalayak ramai. B, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang teratur dapat menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan miscommunication secara damai. Next, B, hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Yang pertama, ketetapan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Konteks, bahasa, dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Keruntutan alur, bahasa, dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. 4. Budaya, aspek. Ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Next, yang kelima, kejelasan. Bahasa atau informasi yang disampaikan harus jelas. Next, yang pertama, strategi komunikasi yang efektif.
A. Mitra bicara, audiens. Kita harus cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Yang B. Ketahuilah tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Yang C. Perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. D. Kenali kultur, kebudayaan atau kebiasaan seseorang atau kalangan tertentu. Perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang E. Pahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Next, 2 faktor-faktor mempengaruhi komunikasi yang efektif. A. Latar belakang budaya, interpretasi suatu pesan atau terbentuknya dari seseorang melalui kebiasaannya. B. Faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cara pandang orang tersebut akan semakin kompleks. C. Faktor situasi. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. D. Faktor ikatan kelompok. Nilai yang dianut oleh suatu kelompok akan mempengaruhi cara pandang anggota kelompok tersebut. Next. Komunikasi yang efektif dalam tim kerja. Cara komunikasi yang benar harus digunakan. B. Setiap komunikasi baik itu tertulis atau secara lisan harus disusun secara logis. C. Bahasa tubuh yang positif harus digunakan. D. Komunikasi harus jelas dan ringkas. E. Komunikasi harus mempengaruhi dan persuasif. F. Komunikasi harus sopan. G. Fakta-fakta tidak harus menjadi parsial, tapi harus lengkap. H. Fakta harus baru dan tidak ketinggalan zaman. I. Umpan balik dalam komponen internal dari komunikasi. J. Mencoba menggunakan lebih banyak kata Anda daripada saya. K. Menjadi pendengar yang aktif. 4. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nyambung, menginterpretasi pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. B. Jujur, mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan yang sesungguhnya. C. 2 arah, seimbang dan jelas. Hal yang disampaikan mudah dimengerti. D. Terbuka, tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. E. Secara lisan, menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. F. Langsung, to the point, tidak ragu menyampaikan pesan. G. Asertif, tidak takut mengatakan apa yang dikatakan apa yang diinginkan dan mengapa. H. Kongenial, ramah dan bersahabat. I. Responsif, memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. 5. Pentingnya menjadi seseorang komunikator yang efektif. Dalam dunia yang semakin maju seperti saat ini, seseorang dituntut untuk mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk menunjang karir mereka. Komunikasi efektif memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong karir seseorang. A. Giatlah berlatih bagaimana mengelola intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. B. Kurangi penggunaan aksen atau logat daerah dalam komunikasi. C. Pergunakanlah diksi yang tepat, mudah diucapkan, dan dihafal. D. Sering-seringlah berkomunikasi secara interaktif. E. Pelajari bahasa Inggris sebisa mungkin. Terima kasih. Semoga apa yang membantumu tersenyum hari ini adalah apa yang tidak membuat hatimu patah di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.